Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang teman-teman. Insyaallah kali ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran tajwid kita pada surah Al-Baqarah. Baik, kita akan mulai dengan membaca isti'adzah kemudian ayatnya. Baru kita uraikan hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Baik, perhatikan pada lafal bacaan wa iz ja'alna. Hati-hati di dalam melafalkan huruf zal ya teman-teman, jangan sampai memantulkan huruf zal. Ketika mantul maka ini terjadinya kesalahan di dalam melafalkan zal, dan ini banyak yang terjadi. Contoh memantulnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Wa iz ja'alna, wa iz ja'alna. Kenapa pada lafal ini bisa memantul? Karena ujung lidahnya tidak pas sesuai dengan makhraj daripada makhraj huruf zal. Yang mana makhraj huruf zal ini adalah ujung lidah kita ya, ujung lidah menempel dengan gigi seri atas, sehingga wa iz ya, dia tertahan daripada nafasnya, tidak ada nafas yang dikeluarkan ya. Wa iz ja'alna, wa iz ja'alna ya, dan suaranya agak dialirkan karena zal sifatnya adalah, salah satunya adalah sifat rokhawah. Baik, ja'alnal baita masabatan linnasi. Kemudian pada lafal tanwin, perhatikan ketika bertemu lam, tanwinnya langsung masuk kepada huruf lam, yang dimana di sini ada bacaan kita kenal dengan istilah hukum tajwidnya idgham bila gunnah. Idgham memasukkan bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah. Maka masabatalli, tidak boleh ada penahanan, tidak boleh masabatalli. Ini salah, hanya masuk saja tanpa disertai dengan gunnah. Kemudian linnasi, tahan pada lafal bacaan nun yang berharokat tasydid, karena ya nunnya di sini itu bertasydid dan diwarnai hijau. Itu maksudnya adalah bacaan gunnah. Gunnah yaitu adalah bunyi yang dimasukkan ke rongga hidung. Nah, cara membaca ketika bacaan gunnah ini hanya dua, yaitu ketika mim dan nun berharokat tasydid, maka ditahan linnasi, linnasi ya, seperti itu. Kemudian pada lafal wa amnan wattakhidhu, amnan wa. Nah, di sini biasanya kalau di mushaf yang cetakan Indonesia dia ada tasdidnya, tapi kalau di sini kan cetakan Madinah, sehingga dia biasanya sudah mengerti maksudnya ketika ada tanwin bertemu waw, suara tanwinnya masuk sebagaimana tadi ini, dan ini kita hukumi dengan idgham bi gunnah. Nah, berbedaan dengan bila gunnah. Kalau gunnah bi gunnah harus disertai dengan penahanan pada lafal yang dimasukkan. Ketika tanwinnya masuk ke waw, maka bunyi wawnya ditahan. Wa amnan wa ya, wa amnan wa, ditahan. Kemudian wattakhidhu mim maqami, sama nun mati bertemu mim, berarti suara nunnya dimasukkan ke mim dan ditahan sepanjang 2 harokat. Mimma, mimma, baru dilepaskan. Kemudian Ibrahim musalla, Ibrahim, pantulkan pada lafal bacaan Ibrahim karena ada bacaan qalqalah, yaitu ketika huruf-huruf 5 yang 5 ini ba, jim, dal,
to dan qaf. Kelima huruf ini berharokat sukun, maka diperlukan dipantulkan. Ya, maka harus dipantulkan. Tidak cukup hanya Ibrahim. Kalau hanya Ibrahim maka dia kurang pas. Atau tidak boleh di dalam pembacaannya menambahkan hamzah. Contoh yaitu ib sambil putus, padahal tidak, tapi dia mengalir saja. Ibrahim musalla. Kemudian pada lafal musalla la ada bacaan yang kita kenal dengan namanya istilah mad iwad. Iwad artinya menggantikan. Maksudnya apa? Yaitu ketika adanya tanwin atau fathatain berada di akhir bacaan, itu nanti diganti panjang menjadi panjang sebagaimana mad tabi'i, maka menjadi bukan lagi musallan, tapi ketika waqaf atau berhenti menjadi musalla. Kemudian wa'ahidna ila Ibrahim. Ahidna, pantulkan pada lafal dal yang sukun ditandai warna biru sebagaimana tadi Ibrahim. Na dan ila ini panjangkan sepanjang 4 harokat. Kenapa dipanjangkan 4 harokat atau 5 harokat? Karena ia bacaan mad jaiz munfasil. Tandanya biasanya ada tanda pedang kecil di atas atau bendera kecil di atas bacaan tersebut. Nah, seperti ini. Apabila tanda bacaan seperti ini bertemu setelahnya hamzah dan hamzah tersebut pada lain kata, maka dipanjangkan 4 atau 5 harokat dan kita kenal dengan istilah hukum tajwidnya mad jaiz munfasil. Kemudian Ibrahimah sama sebagaimana tadi tidak kita jelaskan. Kemudian wa Ismaila an tahhira ini suara nunnya perlu disamarkan kepada huruf to, maka tidak lagi dibaca antahhira. Nah, setelah dia terdengar bunyinya sebagaimana ang gitu ya, tapi dia menyamarkan saja bunyi nunnya, tidak ang ya, tapi tahhira langsung kepada daripada makhraj huruf ta-nya. Kemudian tahhira baitiya lit-taifin. Kemudian teman-teman, kita perlu memanjangkan ta di sini sebagaimana yang di atas tadi pada lafal ahidna ila. Kenapa di sini perlu dipanjangkan? Karena bacaannya ini ada bacaan namanya mad wajib muttasil. Tandanya ada tanda seperti ini juga, tapi kita lihat posisi huruf hamzahnya. Posisi huruf hamzahnya pada satu kata, pada lafal kata taifin. Sehingganya to-nya tetap dipanjangkan 4 atau 5, tapi hukum tajwidnya berbeda. Yaitu di sini kita kenal dengan istilah mad wajib muttasil. Kemudian lit-taifina wal-akifina war-rukka'is sujud. Nah, teman-teman hati-hati dalam bacaan terakhir ini. Ini ada 2 hukum tajwid, teman-teman. Kadang-kadang hanya kita baca satu saja, yaitu bacaan mad aridnya. Padahal di setelahnya itu ada hukum tajwid berupa bacaan qalqalah. Nah, bacaan qalqalahnya mana? Yaitu dal yang dia diwakafkan menjadi dal sukun. Nah, ini kan mad arid li sukun disebabkan karena adanya sukun arid. Sukun aridnya mana? Sukun aridnya adalah huruf dal. Dan biasanya sebelum sukun arid itu ada huruf mad, baik itu waw, alif atau ya yang mati. Maka inilah yang dinamakan mad arid disukun. Panjangnya berapa harokat? Kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4, boleh pula 6 harokat. Baru setelah itu langkah selanjutnya mantulkan atau matikan huruf dalnya. Tidak hanya cukup seperti ini, warrukka'is sujud. Nah, ini salah. Kenapa salah? Karena dia tidak memantulkan huruf dal. Padahal huruf dalnya ada pantulannya, yaitu bacaan qalqalah. Bagaimana cara membacanya? Warrukka'is sujud. Sujud. Nah, boleh juga kita ambil 2 misalnya sujud. Nah, tapi kita ngambil yang tengah-tengah ya teman-teman, yaitu yang 4. Warrukka'is
ruk'is sujud. Baik, coba kita ulang dari ayat awalnya sampai dengan ayat yang terakhirnya. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Wa iz, ya, perhatikan lagi. Wa iz, jangan wa iz, ya. Wa iz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan hukum tajwid pada surah ini Al-Baqarah ayat 125. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.